Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Relevansi Ajaran Tasawuf pada Masa Modern. Poin yang pertama yaitu korelasi ibadah dengan tasawuf. Pada dasarnya, iman haruslah disertai oleh pelaksanaan ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Dikatakan bahwa ibadah adalah salah satu kelanjutan dari sistem iman yang logis. Jika tidak ada ibadah, maka iman hanya akan menjadi rumusan-rumusan abstrak, tanpa ada kemampuan memberi dorongan batin kepada individual untuk berbuat sesuatu dengan ketulusan yang sejati. Dengan ibadah, seseorang yang beriman memupuk dan menumbuhkan kesadaran individual dan kolektifnya akan tugas pribadi dan sosialnya mewujudkan kehidupan bersama yang sebaik-baiknya di dunia. Ibadah juga berfungsi sebagai usaha pemelihara dan penumbuh iman, sebab iman bukanlah yang tumbuh sekali untuk selamanya. Sebaliknya, iman bersifat dinamis yang mengenal irama pertumbuhan negatif maupun pertumbuhan positif yang memerlukan usaha pemeliharaan dan penumbuhan terus-menerus. Poin yang kedua yaitu korelasi etos kerja dengan tasawuf. Musa Asy'ari mengemukakan bahwasanya etos kerja manusia berkaitan dengan dimensi individual bila dilatar belakangi oleh motif yang bersifat pribadi, di mana kerja menjadi cara untuk merealisasikannya. Kalau nilai sosial yang memotivasi aktivitas kerjanya seperti dorongan meraih status dan penghargaan masyarakat, maka ketika itu etos kerja orang tersebut sudah menjadi pengaruh kuat dan tidak terpisahkan dari dimensi sosial. Faktor lingkungan alam berperan bila keadaan alam, iklim dan sebagainya berpengaruh terhadap sikap kerja orang itu. Sedangkan dimensi transendental termasuk di dalamnya pengaruh tasawuf adalah dimensi yang melampaui batas-batas nilai materi yang mendasari etos kerja manusia, hingga pada dimensi ini kerja dipandang sebagai ibadah. Akidah Islam sebagai keyakinan dan pengamalan kehidupan sufi yang benar yang menjadi landasan bagi orang Islam. Secara teoritis memang berpotensi besar untuk menjadi sumber motivasi etos kerja Islami yang selalu segar dan tidak kunjung kering. Ia berpotensi besar menjadi dinamisator yang mengarahkan seluruh karakteristik etos kerja yang bernuansa nilai-nilai transendental menuju pada terbentuknya etos kerja itu. Ada yang perlu diperhatikan bahwa di antara penghambat etos kerja seperti kemalasan, kelemahan hati, pengaruh hawa nafsu yang merusak kepribadian dapat dihindari dengan mempraktikkan kehidupan sufi. Dengan demikian, jelaslah bahwa etos kerja memiliki korelasi yang nyata dengan tasawuf. Dengan mempraktikkan tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan memungkinkan etos kerja semakin baik. Poin yang ketiga yaitu korelasi profesionalisme dengan tasawuf. Menurut Al-Faruqi, manusia memang diciptakan untuk bekerja. Kerjanya adalah ibadahnya. Tidak ada kesuksesan, kebaikan, manfaat atau perubahan dari keadaan buruk menjadi lebih baik kecuali dengan kerja menurut bidang masing-masing. Terhadap mereka yang enggan bekerja, Al-Faruqi menyatakan mereka tidak mungkin menjadi muslim yang baik. Bekerja selain harus profesional juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Seperti dalam kerjasama dalam satu usaha, keberadaan prinsip syariat misalnya amanah sangat penting untuk realisasikan dalam aktivitas bisnis. Dalam beberapa hadis Rasul dinyatakan Allah akan bersama-sama orang yang berserikat selama tidak ada salah satu pihak yang berkhianat. Jika salah satu orang berkhianat, maka Allah keluar dari perserikatan tersebut dan hilanglah keberkahan usahanya. Nilai tersebut telah menjadi kehidupan para sufi. Dengan demikian, profesionalisme dengan tasawuf memiliki korelasi yang signifikan. Poin yang terakhir yaitu pengaruh pengamalan tasawuf dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tasawuf, selama manusia belum bisa keluar dari kungkungan jasmani dan materi, selama itu pula dia tidak akan menemukan nilai-nilai rohani yang dia dambakan.
Untuk itu pula dia harus berusaha melepaskan rohnya dari kungkungan jasmaninya. Maka dia harus menempuh jalan latihan yang memerlukan waktu cukup lama bertujuan untuk mengasah roh supaya tetap suci. Tasawuf akan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, terutama dalam hal nilai-nilai moral dan kepribadiannya. Ia akan hidup sederhana, tidak suka berlebihan, takabur, warok, serta sabar ketika menerima musibah dan bersyukur ketika menerima nikmat dan anugerah. Kemudian, orang yang bertasawuf akan selalu mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangannya. Terjadinya kehidupan yang saling tolong-menolong, saling bersilaturahim merupakan salah satu unsur pengajaran tasawuf. Dapat dikatakan dengan tegas bahwa pengaruh tasawuf dalam kehidupan masyarakat memang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat muslim. Namun pengaruh ini hanya sebatas kesolehan individual, bukan kesolehan sosial. Kesolehan sosial masih perlu dipertanyakan. Kendati pun terus mengalami berbagai perkembangan dalam pengembalannya, tasawuf untuk sebagian masyarakat muslim masih menjadi bagian dari kehidupannya. Adil dalam tinjauan bernegara adalah terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Sumber-sumber pendapatan negara dikelola sesuai dengan kemaslahatan negara dan masyarakatnya. Ini merupakan perwujudan dari keadilan itu sendiri. Prinsip keadilan merupakan salah satu etika yang sangat signifikan untuk diterapkan dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.